Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, podcast IKA UNJ hadir bersama kami, podcast IKA UNJ, alumni mengabdi. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tokoh luar biasa, alumni UNJ yang sudah mengabdi baik di kampus maupun di profesi lainnya. Dan hari ini kita kehadiran Bapak Sugeng Suparwoto, ya, dan beliau adalah saat ini Ketua Komisi 7 ya. DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, bagaimana nih Pak? Kita mau kilas balik dulu nih, Ya. karena memang di forum ini, di kegiatan ini, podcast IKA UNJ, kita ingin mencari dan juga menginspirasi para alumni bahwa banyak sosok-sosok yang luar biasa dari UNJ, dan kami yakin bahwa Pak Sugeng juga banyak berkontribusi ini terhadap IKA UNJ juga terhadap mahasiswa UNJ. Nah, Ya. kita mau dengar kisah masa kecil, Pak. Iya, iya, terima kasih. Jadi saya bersyukur ya, saya hidup dalam kultur Jawa, tetapi yang menurut hemat saya bagus sekali. Saya hidup karena lahir saya di Purworejo, Kabupaten Purworejo ya, itu di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Plandi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Nah, waktu itu ada tradisi yang menarik di Purworejo itu. Jadi bagi siapapun keluarga yang kalau anaknya sudah usia sekolah kok tidak disekolahkan, maka keluarga itu akan diasingkan secara kultural oleh lingkungannya, menjadi pembicaraan yang sangat, ya contohnya misalnya itu si Dadap itu anaknya sudah waktunya sekolah kok tidak disekolahkan, akan jadi apa nantinya, ya gitu. Jadi akan merasa jengah keluarga itu kalau anak sudah waktunya sekolah tidak disekolahkan, sehingga bisa kita cek ya tahun 70-an itu Kabupaten Purworejo termasuk tinggi tingkat partisipasi pendidikannya. Nah itulah, jadi semua keluarga itu berlomba-lomba tanda kutip untuk berlomba-lomba terhadap hal baik adalah untuk menyekolahkan anaknya. Nah itulah, sehingga saya dari keluarga yang pas-pasan ya, saya bersyukur saya di bawah bimbingan mbah saya istilahnya, karena bapak ibu saya ada di Jakarta. Dan saya dengan mbah saya waktu pas masa sekolah itu, sehingga saya mendapat lingkungan pendidikan yang menurut hemat saya kalau kita refleksikan pada hari ini sungguh luar biasa. Karena ada sebuah tradisi mbah saya itu kalau malam mau tidur tuh kita, kalau orang Jawa bilang dididisi, seolah-olah kita ada kutunya padahal tidak, sambil dinyanyikan. Saya sampai sekarang masih ingat lagu itu, bahkan saya hafalkan. Karena itu berupa pitutur-pitutur yang luar biasa di abad komunikasi modern seperti sekarang ini, di mana hoax berseliweran dan sebagainya yang itu bisa memecah belah bangsa. Waktu itu sudah diantisipasi gitu kasarnya. Nah itu mungkin saya secara sekilas bisa menyanyikan lagu itu. Coba ya. Boleh kita dengar nih. Ini menarik ini. Saya kira filosofi Purworejo. Upamane wong urip iki, coba itu. Seandainya orang hidup ini dena bisa angin imana, bisa saling enak mengenaki, marang sapodo padaning pepadaning tumuwuh angakeh no panggawe becik. Nah, coba luwes manis ing basa, bebasuki ing tembung, bunga kang padha biarsa ing tanah tirati. Sambil kita dijelaskan makna per maknanya, yang kurang lebih begini. Orang hidup satu dengan yang lain harus saling enak mengenakkan dalam berkomunikasi. Persis kan hari ini intinya adalah bagaimana komunikasi dengan abad modern, dengan gadget ada di tangan, itu adalah alat komunikasi. Bayangkan kalau satu dengan yang lain tidak saling enak mengenakkan hati, karena hati adalah dimensi terdalam dalam konteks Jawa ya, mohon maaf ini bukan membeda-bedakan, saya kira semuanya subkultur sama, tentang semuanya itu adalah hati juga begitu. Nah itulah,
sambil dinyanyikan terus, sambil dijelaskan artinya, yang itu menjadi pegangan kita hari ini. Maka lantas perkaya dengan kalau tahu 3 jangan ngomong 7. Hanya orang itu kalau tahu secara ilmu ya hanya 3 ya jangan sok tahu. Jadi nggak boleh melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan. Ini kan hari ini yang kadang-kadang itulah. Lantas juga hal-hal yang juga penting itu kamu harus berani menatap istilahnya petenge bengi atau gelapnya malam. Dijelaskan di situ yang dimaksud gelap malam itu kau harus hadapi sebagai laki-laki. Masalah serumit apapun kau tidak boleh meninggalkan masalah. Harus struggle. Itulah yang menginspirasi saya. Nah, ketika mungkin ini segala cerita, ketika kita masuk Jakarta, kuliah di Jakarta, akan saya taklukkan Jakarta kan. Ini dari Mbah nih. Oh, dari Mbah Kalau saya. pesan dari orang tua, betul. pesan moral apa? Pesan adalah tentang kesungguhan bekerja. Saya kira sama itu ya. Orang tua saya di Dinas Perhubungan itu tekun sekali kerja. PNS gitu, Pak. PNS, dan mohon maaf istilahnya secara moral, menegakkan moral betul, sehingga itulah yang menjadi pegangan terus. Jadi kerja keras itu adalah dari bapak ibu saya langsung, itu pekerja keras luar biasa karena kami berlima. Kebetulan saya anak terakhir ya. Berlima, Pak. Berlima. Saya kakak pertama laki-laki, kedua juga laki-laki, ketiga perempuan, keempat perempuan, saya laki-laki kelima. Jadi bontot. Nah, saya memang bontot. Maka waktu itu karena memang keadaan ekonomi yang pas-pasan harus kita akui, maka mbah saya datang ke Jakarta pas masa sekolah, lantas saya sekolah di namanya SD Bragolan, Pendowo. Kalau kita dari Purworejo mau ke Jogja itu ada sebuah desa Bragolan atau sering disebut Pendowo. Nah, itulah masa-masa yang menurut hemat kita, sebagaimana ahli-ahli pendidikan selalu menekankan apa yang disebutkan the golden age ya. Usia emas dari usia 0 sampai 6 tahun kan begitu. Disitulah pertumbuhan dan perkembangan, tumbuh secara fisik, berkembang secara intelektual, moral, dan sebagainya. Saya bersyukur lagi-lagi. Saya tumbuh dididik di lingkungan yang seperti saya kemukakan tadi, mendorong saya untuk belajar. Nah, saya anehnya begini. Malam setelah belajar dan ngaji, saya harus keluar. Bangsa itu setengah jam atau 1 jam. Itu tadi, kamu harus berani lihat gelapnya malam. Pakai bahasa Jawa. Kamu juga putuku harus berani menatap malam. Kita kan takut. Jadi itu melatih keberanian juga. Justru itulah. Jadi maknanya di situ yang saya tangkap. Kalau cita-cita apa dulu, Pak? Dulu sebetulnya saya karena sering komunikasi begitu, saya lebih kepada psikologi ya, psikolog. Tetapi betul saya dari juga mohon maaf, ketika kita SMP, SMA, kita juga sudah mulai band-bandan gitu. Sebagai musik. Ya, senang musik, lantas di situ kita juga dengan fotografi dan sebagainya. Sehingga kita berpikir bahwa waktu itu kita sudah berpikir bagaimana ke depan memang pembelajaran nampaknya tidak lagi akan konvensional lagi dengan teknologi. Maka saya masuk teknologi pendidikan ceritanya begitu. Tahun 84. Jadi waktu kecil cita-citanya jadi psikolog. Di psikolog. Kemudian akhirnya melihat realitas. Betul. Jadi mungkin karena memang ketertarikan pada glamoritas audiovisual kan biasanya begitu. Tapi saya lantas punya kamera sejak SMA dan sebagainya. Maka saya jadi masuk di teknologi pendidikan. Jadi alasannya milih TP itu apa, Pak? Ya, jadi kita sadar betul bahwa sebetulnya audiovisual itu tidak menggantikan guru dalam proses belajar mengajar, tetapi bisa menjadi alat bantu, bahkan tidak sekedar alat bantu yang efektif sekaligus efisien untuk mencapai tujuan-tujuan belajar. Bisa reminder atau apa? Persis sekali, itu yang bisa disampaikan melalui audiovisual, karena belajar hari ini dalam konteks tidak sekedar klasikal sebagaimana hari ini. Sehingga ada kelanjutannya, maka saya begitu dari dunia kampus yang dengan penuh dinamika menjadi cerita sendiri. Saya mengambil jalan profesi sebagai jurnalis. Nah, itulah saya lama di dunia jurnalis, sehingga bahkan saya memimpin beberapa institusi
media, Ya. baik media tulis, cetak maupun media elektronik. Dalam hal ini koran, saya pernah memimpin media Indonesia, koran media Indonesia, saya pernah memimpin Metro TV, saya juga pernah memimpin TPI, Televisi Pendidikan luar Indonesia. biasa ya. Nah, Ini teman-teman IKA UNJ luar biasa. Mas Sugeng nih berawal dari teknologi pendidikan tahun 1984 Pak ya. 84 beliau akhirnya berprofesi luar biasa, pernah jadi pimpinan beberapa media nasional. Betul. Waduh. Ya, Ini harus menginspirasi seluruh teman-teman alumni UNJ dan juga mahasiswa UNJ ya agar bisa menjadi seperti beliau, bahkan mungkin lebih baik dari beliau. Amin, amin. Ya. Baik Mas Sugeng, cerita di kampus nih. Kira-kira apa pengalaman menarik selama di kampus? Ya. Suka dukanya? Betul sekali. Jadi sekali lagi saya juga merasa beruntung. Kuliah di IKIP waktu itu. Ya. Saya tidak malu-malu menyebut saya dari IKIP. Ya hanya saja lantas kan lanjut menjadi UNJ. Maka itu saya bangga betul. Saat itu dinamika kemahasiswaan juga tinggi. Ya. Ya, saya bersyukur. Itu zaman apa tuh Pak? Ya, Tahun waktu itu 80-an kan tuh? pasca NKKBKK ya. Pasca ya. NKKBKK itu kan 78 zamannya Pak Daud Yusuf ya, Ya. dan dilanjutkan oleh Pak Nugroho Noto Susanto sebagai Mendikbud. Maka suasana kampus harus kita akui dengan tridharma perguruan tingginya itu, maka ya kan penelitian pengabdian masyarakat dan satunya penelitian pengabdian Masyarakat dan akademik. Ya, akademik. Intinya adalah tridharma perguruan tinggi. Ya. Maka saya menemukan sebuah dinamika tertentu di kampus Rawamangun ini. Kita waktu itu rektor kita Ibu Profesor Poni Semiawan, beliau adalah seorang pendidik yang luar biasa. Ya. Knowledge-nya, pengetahuannya luar biasa, tapi juga wisdom-nya, Ya. bijaknya. Beliau sangat dikenal. Ya, betul. Kebetulan kampus sedang berdinamika, sama-sama kita ketahui bahwa rejim Orde Baru yang waktu itu demikian represif dalam tingkat tertentu, maka mahasiswa juga merespon dengan dinamika-dinamika tertentu. Ada melalui pers mahasiswa, ada juga melalui kelompok diskusi misalnya. Nah, saya sendiri kebetulan waktu itu juga dipercaya menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, FIP. FPIP dulu Pak. Ya, betul. Disitulah dinamika kemahasiswaan tinggi juga, jadi antar perguruan tinggi kita berkomunikasi, dan waktu itu mulailah kita merespon persoalan-persoalan lokal yang seolah-olah lokal, tapi sebenarnya kita refleksikan ke dimensi nasional yang berupa kebijakan yang memang kita anggap tidak baik. Memang waktu itu kan zamannya apa yang disebut dengan developmentalis ya, berpikir secara linear bahwa ada bahkan waktu itu kan yang sangat-sangat ini adalah apa yang disebut dengan teori pertumbuhan ya, stake grow-nya Rostow. Makanya jadi kalau kita lihat ada dari masyarakat yang agraris ke semi industri dan industri. Seolah-olah linear begitu, dengan apa yang disebut dengan mengorbankan dimensi-dimensi kemanusiaan yang terjadi. Misalnya waktu itu aktual sekali, populer sekali, dan kita IKIP Jakarta ikut berperan serta luar biasa, yakni tentang pembangunan waduk Gedung Ombo. Itu di Salatiga sana, Jawa Tengah, yang waktu itu tujuannya baik, tapi treatmentnya sungguh tidak manusiawi. Terjadi apa yang disebut dengan dehumanisasi, maka kita semuanya bergerak, termasuk saya. Lantas itu menjadi persoalan besar, sampai waktu itu direspon oleh Pak Sudomo kan sebagai Menko Polhukam. Saya waktu itu sebagai ditunjuk menjadi semacam kami waktu itu di Jakarta juga ada namanya BAKOR, Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta. Saya ditunjuk menjadi ketua presidium. Kalau dulu zaman reformasi kan FKSMJ tuh. Kalau dulu BAKOR. Nah, isinya apa? Isinya ketua-ketua senat seluruh di Jakarta. BAKOR Maja. Saya ditunjuk. Yang mimpin IKIP nih Pak ya. Ya, alhamdulillah kan itu. Sebuah lagi-lagi ini bukan post power syndrome dan apa ya. Tapi bahwa semuanya serba mungkin. Kita tidak boleh terjebak pada pendekatan-pendekatan institusionalis yang lantas kalau ini maka ini, kalau ini maka ini. Tidak, semua adalah proses. Nah, yang penting bukti potensi kita juga kita tunjukkan ya Pak ya. Sehingga waktu itu terus kita mengikuti dinamika-dinamika kemahasiswaan secara umum.
Bahkan yang mohon maaf, saya sempat diamankan waktu itu karena kita sempat membakar sepatu Lars di Rawamangun itu. Ketika itu Pak Harto, itu harinya hari Rabu, Pak Harto lagi golf waktu itu. Bayangkan. Tidak, itu waktu itu kita merespon bagaimana penguasa demikian kejamnya, boleh kita katakan, teman-teman kita di ITB waktu itu peristiwa 5 Agustus istilahnya, yang disapu bersih, bahkan selanjutnya di penjara di Nusa Kambangan. Yang blueprint itu Pak ya? Bukan, itu waktu itu menolak kehadiran Rudini waktu itu. Iya. Nah, menolak kehadiran Rudini, tapi padahal secara santun ya, kebetulan waktu malamnya untuk besoknya terjadi peristiwa itu adalah saya juga yang memimpin rapat di namanya Aula Barat di ITB sana. Tapi alhamdulillah enggak ini. Ya, itulah setelah itu kita merespon itu karena disapu bersih teman-teman ITB. Saya sempat diamankan 27 hari di Kodam Jakarta Timur dan di Kodam waktu itu. Dandim Jakarta Timur namanya Slamet Supriyadi yang notabene dia adalah ajudannya Pak Sudomo. Nah, setelah masing-masing kita ketemu di tuaknya gitu, mereka sudah jenderal ketemu. Bayangkan saya tuh dulu diminta Pak Sudomo jadi dandim hanya untuk menangkap Mas Sugeng lah katakan seperti dan seterusnya. Tapi itulah fakta yang kita tidak juga boleh merasa merasa punya hak sejarah lah, enggak. Itu kan bagian dari perjalanan hidup yang kita lalui, yang itu menjadi pembelajaran saja bahwa intinya kita harus responsif terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan itu. Ini teman-teman IKUNJ ya. Ini saya aktivis, tapi beliau lebih aktivis luar biasa lagi. Mas Sugeng, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi akhirnya tadi menjadi aktivis yang ya tadi resikonya kan besar ya Mas? Betul sekali. Ini apa nih motivasi? Saat ini soalnya mahasiswa tuh lebih fokus akademik. Karena memang merasa bahwa ya tuntutan orang tua ya belajar gitu kan. Kira-kira apa Mas motivasinya? Jadi masing-masing era saya kira memang tuntutannya berbeda. Jadi cara merespon kita juga harus berbeda. Kayak saya tidak boleh lantas menghakimi, oh kalian kok tidak aktif seperti saya, itu nggak boleh. Kenapa? Lagi-lagi itu hal-hal yang sifatnya subjektif, tidak bisa general menjadi sebuah. Nah lagi-lagi saya sebagaimana di depan saya kemukakan, kita betul-betul menemukan environment yang bagus, kepemimpinan Bu Poni luar biasa. Jadi Bu Poni selalu menekankan, you aktivis boleh tapi ingat, you tetap aja adalah seorang intelektual muda. Nah itu yang selalu kita, sehingga kami saling menjuluki diri kita, itu menjadi konsekuensi kita. Ada konsekuensi kita adalah intelektual muda, kan agak sombong juga. Maka dari itu bacaan kita tidak boleh kalah dengan kampus manapun, mau itu UI maupun itu ITB. Kita ingat waktu itu ada jurnal Prisma namanya misalnya, terus kita juga termasuk baca jurnal dari Harvard, dari MIT dan sebagainya. Bu Poni lah, kita minta langganan, kita baca. Kita waktu itu ada forum Jumatan, setiap itu Taman Sastra itu diskusi, FPBS ya. Nah, kita ada diskusi Jumatan, kemudian ada FOSDIK, Forum Studi Pendidikan dan Kemanusiaan. Kita tinjau dari berbagai sehingga, nah begini yang dipesankan Bu Poni. Kalian boleh menjadi aktivis, tetapi kalian harusnya malu kalau indeks prestasinya juga jelek. Jangan aktivis pelarian. Itu yang kita pegang. Sehingga kami ya mohon maaf, kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Hanya saja saya harus jujur, saya ada problem internal juga di IKIP waktu itu. Karena sesuatu hal saya 2 mata kuliah yang itu merupakan prerequisite ada masalah personal ada masalah personal dan sebagainya. Tapi itu lagi-lagi itu hal yang kita nggak boleh lantas itu meraung-raung. Jadi sebenarnya antara aktivis dan fokus akademisi bisa di manage tuh. Bisa dong. Artinya bisa linear tuh ya. Bisa linear, itu bisa justru disitulah gitu. Nah, sehingga kita waktu itu bisa bicara dengan kampus manapun, bicara tentang teori pembangunan. Kenapa dianggap ini tidak tepat dalam situasi hari ini, yang menekankan waktu itu kan ada 3 trilogi pembangunan kan gitu. Ada keamanan, pertumbuhan, pemerataan, dan seterusnya. Nah, kita selalu diskusi dalam kerangka besar itu. Otomatis kita harus baca seluas-luasnya. Teori-teori ekonomi klasik pun kita baca. Gunnar Myrdal, kita baca juga Keynesian dan sebagainya. Termasuk seluruh pikiran-pikiran pikiran para peraih Nobel ya. Itu
baik Nobel Sastra maupun Nobel Ekonomi dan sebagainya itu menjadi bahan diskusi kita. Saya kira itu yang Mas Sugeng. Ya. Jadi tadi kan setelah jadi aktivis, kemudian ke dunia profesi, luar biasa juga nih jabatannya nih, ya gaji pasti besar-besar nih, pernah Wapemret di Metro, terus di TPI dan juga di Indonesia, ya, ini luar biasa. Nah, kenapa akhirnya ya mengarahkan dirinya hari ini ke politisi nih, nggak nanggung-nanggung, sekarang ketua fraksi, ketua komisi 7 DPR RI. Ya, syukur alhamdulillah perjalanan menuntun saya kepada pilihan-pilihan istilahnya pilihan-pilihan hidup. Saya di ujung hari ini adalah memilih jalan politik, menjadi politisi. Tapi sebelumnya saya berkali dengan dunia-dunia yang lebih menuntut profesionalisme. Saya juga pernah menjadi direktur perusahaan minyak. Betul, itu namanya PT Surya Energi Raya. Itu yang Blok Cepu menjadi pemilik atau pemegang participating interest. Tapi latar belakang pendidikan ini bisa masuk kan? Jadi begini prinsip dasar kita. Sebagaimana kata John Dewey, long life education itu menjadi penting. Belajar sepanjang hayat. Itu juga pesan tadi mbah saya tadi. Kamu kalau tahu 3 jangan ngaku 5. Terus-teruslah kamu belajar. Kalau orang Jawa bilang ngangsu kawruh itu menjadi sesuatu. Sehingga buku apapun saya pelajari, termasuk soal perminyakan. Hari ini misalnya saya menjadi ketua komisi 7 membidangi tentang energi, sumber daya mineral, ristek dan perindustrian. Akhirnya harus belajar tuh semua bidang itu. Semuanya harus kita belajar. Kita nggak usah malu-malu kalau kita ini belajar dan belajar. Berarti base-nya kita sebenarnya harus menjadi seorang pembelajar lah gitu ya. Betul apapun sekali. Sebenarnya bisa kita. Modal dari itu adalah rendah hati dan rendah hati. Itu saja. Kita nggak ada kita modal. Saya bukan anaknya orang kaya, anaknya pejabat ini yang punya fasilitas. Tidak. Semua adalah ditempuh dan melalui proses-proses yang seperti saya kemukakan tadi. Saya kira itu. Apa kira obsesi Pak Sugeng nih setelah menjadi politisi bagi bangsa kita ke depan? Ya, jadi saya kebetulan lantas mendirikan partai. Kebetulan saya kerja di media group ya. Tadi saya kemukakan Metro TV. Saya juga menjadi pemimpin salah satu divisi. Bahkan saya menjadi direktur yang kita bentuk baru, namanya Surya Energi Raya, PT Share, itu divisi bidang migas. Maka dalam perjalanannya kemudian pimpinan merasa dalam diskusi-diskusi tampaknya karena ada istilah restorasi ya, Pak Surya selalu menekankan bahwa bangsa ini harus terus-menerus direstorasi. Maka semula kita mendirikan ormas, saya juga deklarator dengan berbagai pihak, salah satunya misalnya Gubernur DKI, Anies Baswedan, pengamat EF Saifullah Fatah dan sebagainya. Itu waktu itu saya yang ikut merekrut kalangan-kalangan muda gitulah untuk itu dan sebagainya. Ketika ormas lantas, kita merasa bahwa ormas tidak cukup untuk merestorasi Indonesia. Perlu masuk ke politik. Ormas sebagai contoh ya, ormas kurang besarnya apa, kurang masifnya apa, semacam NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain itu kan besar, tetapi tetap saja dia punya keterbatasan dalam hal ketatanegaraan. Sedangkan partai politik, bayangkan untuk jadi presiden harus melalui partai politik, menjadi menteri harus menjadi partai politik, menjadi panglima TNI harus quote-unquote dibahas oleh partai politik, dari partai politik juga, menjadi dubes juga partai politik. Hampir sebagian besar dalam tata kenegaraan kita untuk menjadi pemimpin dalam konteks pimpinan pejabat publik melalui partai politik seperti saya sebut, presiden, gubernur, wali kota dan sebagainya. Nah, itulah maka saya secara khusus bismillah ya, kita masuk dunia partai politik yang sama-sama kita tahu. Kadang-kadang dinamikanya orang sering menyebut bahwa politik itu kotor, politik itu, saya kira tidak ya. Semuanya adalah sangat-sangat tergantung kita. Kembali lagi, ini bukan sekedar excuse ya, bahwa politik ada konsekuensi misalnya bahwa politik itu mahal dan sebagainya, sehingga ada istilah kalau di kami adalah politik tanpa mahar, itu adalah terjemahnya panjang juga. Nah itulah sehingga saya kebetulan waktu itu pimpinan, saya sebutkan tadi PT Surya Energi Raya di bidang minyak di Blok Cepu. Sekarang Blok Cepu lah yang tertinggi memproduksi di Indonesia, namanya lifting. Nah itu pemegang partisipatif. Saya mendapatkan
pembelajaran lagi-lagi hal-hal yang sama sekali lain dunianya. Bayangkan saya harus belajar tentang apa itu lifting, apa itu POD, Plan of Development Budget, apa itu EPC dan sebagainya. EPC 1 itu dalam istilah konstruksi, engineering, procurement dan construction istilah EPC. Karena ini blok baru dan itulah kita belajar lagi-lagi dari alhamdulillah awal ya. Dari awal alhamdulillah saya bisa menyesuaikan itu. Lantas ketika menjadi partai politik tahun 2014, maaf saya sebut ya, saya partai politiknya adalah Partai Nasdem. 2014 ikut pemilu, tetapi saya tidak mencalonkan. Kenapa? Saya waktu itu menjadi ketua OKK, Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, yang menyiapkan infrastruktur Nasdem seluruh Indonesia. Juga yang menyiapkan namanya OKK, Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Kitalah yang menyiapkan sistem-sistem kaderisasi. Saya dikenal hari ini dalam kemudian apa disebutkan Akademi Bela Negara, semacam kampus begitu sudah. Jadi basic training kurikulumnya nanti ada di bidangnya. Baru saya periode tahun 2019 pemilu yang lalu saya ikut dalam pemilu legislatif dan alhamdulillah saya mendapat amanah dari masyarakat, dari rakyat. Dapil 8 saya. Dapil 8 daerah Purworejo. Bukan. Banyumas dan Cilacap. Kalau Purworejo yang saya tempat lahir itu namanya Dapil 6. Itu meliputi Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, itu Dapil 6. Dapil 7 itu Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara. Nah, Dapil 8 Banyumas dan Cilacap. Ya meskipun saya tidak lahir di situ, tetapi adalah sejarah historis mbah-mbah saya adalah dulu dari. Karena perlu pendekatan histori juga, betul sekali, betul sekali. Sehingga kita juga harus, nah situ kan panginyongan misalnya, ngapak bahasanya dan sebagainya. Ya, Cilacap terkenal ngapaknya. Tapi disitulah culture yang menarik juga, kelugasan ada di situ. Bisa juga Pak, ngapaknya arah Cilacap? Saya ya kepribadian ya. Mantap. Ya itulah yang jadi Dapil 8, alhamdulillah saya masuk dan saya dipercaya oleh pimpinan partai. Pak Surya mempercayakan saya menjadi ketua Komisi 8. Seluruh ya ada wakilnya 4. Jadi ada wakil dari PDI Perjuangan ini Pak Bambang Murianto, wakil dari Golkar yang semula yang kemarin tapi beberapa waktu lalu diganti, yakni Pak Alek Nurdin, tokoh gubernur di Sumatera Selatan. Ya, tapi sekarang diganti namanya Pak Maman Abdurrahman. Dari Gerindra dulu ada Pak Kuswirawan Pasaribu, itu ketua Komisi 7 periode lalu. Nah, tapi sekarang juga diganti oleh Pak Bambang. Dan keempat wakilnya adalah Pak Edi Suparno, Sekjen PAN. Nah, mereka beliau adalah sudah 2 periode jadi DPR, sementara saya baru 1 periode. Ya lagi-lagi, alhamdulillah kita komunikasi dengan rendah hati, belajar. Kita juga bisa menyesuaikan dan sebagainya. Pak Sugeng, ya. Nih, alumni UNJ kan jarang nih Pak jadi politisi. Ya. Pasti peluang ada dong. Ya. Nah kira-kira Pak, caranya Pak, dan kompetensi apa yang harus dimiliki alumni supaya menjadi politisi? Karena tadi ya strategisnya politisi kan bisa merubah tatanan negara, kebijakan dan lain-lain. Kira-kira apa Pak? Saya kira begini ya, bahwa itu pilihan hidup. Jadi ada yang UNJ apalagi adalah menjadi pendidik dan sebagainya, atau guru atau apa, itu kan sangat-sangat mulia. Tetapi bahwa kita ambil jalan sebagai politisi itu juga ada sebuah bukan kiat ya, tetapi ada semacam semacam prasyarat dasar yang harus kita miliki. Satu, kita harus kuat basic knowledge tentang segala sesuatu. Jadi holistik nih Pak ya? Ya holistik pastinya. Kita harus adaptif kalau dalam bahasa. Bagi politisi kalau tidak adaptif ya repot. Artinya menjadi politisi yang sempit pikir ya repot. Kita harus adaptif terhadap berbagai persoalan kebangsaan, baik dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, internasional, pertahanan, keamanan. Ya, kita harus belajar dari situ. Itu harus ikut Lemhanas itu Pak. Jadi itulah menjadi politisi. Lantas menjadi politisi mengambil jalan mau apa? Mau jadi legislatif atau mau jadi eksekutif? Begitu. Nah itu. Lantas saya mengambil jalan legislatif ya, maka saya harus tahu betul tugas dan fungsi apa legislatif.
legislatif kan ada 3 fungsi normatif. Tapi kan gini Pak, Ya. biaya politik ini kan ya orang bilang kan mahal Pak. Persis. Nah kita kalau misalnya ya modal kita cuman ya ada tadilah knowledge yang disampaikan Bapak. Persis. Kira-kira bagaimana caranya Pak dengan ya modal? Ya, makanya mengambil jalan menjadi legislasi, menjadi pimpinan, pasti ada proses-proses politik melalui jalan pemilu. Pertama, you harus punya modal sosial. Modal sosial apa? Dibangun, misalnya di daerah tempat lahir you. Ya kamu harus, kita harus populer di sini. Pertama populer, namanya popularity. Itu kan secara teoritik begitu. Maka ya lagi memang semuanya dengan biaya. Popularitas kita harus kita bangun, memanfaatkan media luar ruang, elektronik dan juga sekarang sosmed ada ya, sosmed dan sebagainya dimanfaatkan. Setelah itu adalah namanya electability. Sebelum electability adalah likability, disukai bukan liability ya, bukan menjadi disukai atau dipercaya Pak? Dipercaya kan sama. Oh ya siap. Disukai atau dipercaya bahwa Sugeng itu orang baik, maka kita harus mengembangkan itu. Apa artinya? Lantas kita dalam membangun untuk dipercayai, kita harus melakukan aktivitas real, komunikasi kepada masyarakat, komunikasi dengan ini dalam tingkat tertentu. Tapi lagi ya, kita kan untuk kepada pemilih, kita harus tampil tadi. Kalau popularity kan bisa dibangun dengan media, dengan baliho di mana-mana, dengan poster, dengan dan sebagainya, medsos dan sebagainya. Tetapi untuk disukai ini harus kerja kita. Kita harus kedatang komunitas belusukan lah gitu ya. Belusukan. Nah, ketiga harus electability. Dipilih, diyakinkan bahwa kita punya tim untuk sampai, karena ujung dari segala ujung pemilihan adalah di TPS. Kita harus punya infrastruktur atau punya jaringan sehingga bisa menandai bahwa Sugeng itu di TPS atau di desa ini sudah populer dan dianggap sebagai orang baik, dan insya Allah kalau kami tim, ada kan tim memperkenalkan Sugeng itu lantas menjadi mudah. Nah itulah ada yang dengan jalan pintas sih, apa dengan saya kira serangan fajar. Serangan fajar. Saya syukur alhamdulillah saya bangun betul dari nol. Benar-benar tadi membangun infrastruktur sekaligus membangun infrastruktur partai. Kebetulan tahun 2019 kemarin Dapil 8 tadi yang saya sebut nol semua. DPRD-nya nggak ada di Cilacap. Nol. Jadi di partai nggak ada di sana tuh ya? Di Banyumas hanya 1. Padahal Banyumas kan 50 DPRD, Cilacap juga 50 DPRD. Provinsinya juga nol, DPR RI-nya tidak ada juga. Luar biasa terobosan ini dari bawah, dan alhamdulillah sekarang Cilacap ada 4, satu fraksi sendiri. Di Banyumas ada 2, di provinsi juga ada DPRD provinsi dan DPR RI ada saya. Itu dibangun betul-betul dari bawah. Jadi semuanya harus sinergi juga Pak ya. Teman-teman di daerah, tingkat kota, kabupaten sampai provinsi dan nasional otomatis akan ada lah wakil dari partai gitu Pak ya. Nah, luar biasa sekali nih teman-teman IKWNJ ya, pengalaman Pak Sugeng ya, bagaimana kiprah beliau di politik, dan kita sangat senang, sangat bangga Pak terhadap kiprah Bapak ketika menjadi profesional dan saat ini di politisi. Ya besar harapan kita memang perpolitikan kita bisa dididik dengan baik nih Pak. Betul. Supaya terarah dengan baik dan akhirnya Indonesia semakin gemilang. Pak, terakhir nih Pak, karena waktu kita terbatas, kira-kira apa nih harapan terhadap UNJ, IKA UNJ dan mahasiswa UNJ hari ini? Silakan Pak. Ingat ya, kita semua tidak hanya mahasiswa, termasuk saya selalu mengencourage diri saya, belajar dan belajar. Terus menerus. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya kira itu perintah malaikat pertama kepada Nabi, juga baca dalam pengertian yang luas. Karena dengan baca itulah kita bisa kita membangun diri kita. Kalau tidak, lantas kita menjadi jumud kan. Apalagi kalau kita sudah merasa, itu udah repot. Itulah modal saya, nggak ada lain kecuali belajar. Begitu. Hal lain kita sekedar pesan. Setelah belajar, tekun dan tekunlah. Apapun dimanapun harus ditekuni secara sungguh-sungguh. Karena kita sama-sama tahu Allah pasti akan mengabulkan atas ikhtiar yang sungguh-sungguh apapun.
Saya tidak nyangka, tidak lantas-lantas sekarang sudah menjadi sesuatu. Tidak, bagian dari proses panjang yang saya kira kita harus syukuri ya, bahwa hari ini saya menjadi Ketua Komisi 7, merupakan komisi yang boleh dikatakan boleh dicek gitu ya. Itu adalah komisi yang sangat strategis. Soal lifting minyak hari ini, soal gas kayak APBN yang pasti yang ditentukan. Itu fokus energi semua, Pak? Ada energi, sumber daya mineral, bicara tentang Freeport, bicara tentang gas negara, bicara tentang timah dan sebagainya masuk di situ. Ristek, bicara tentang lapan, bahkan bicara tentang nuklir ada di Komisi 7, bicara tentang ruang angkasa di Komisi 7, dan perindustrian, seluruh perindustrian, Kementerian Perindustrian, maupun industri alat strategis, alusista maupun industri-industri strategis yang lain. Itulah yang kami di Komisi 7 menjadi mitra kita. Bayangkan itu kan juga memerlukan kesiapan knowledge kita yang lagi-lagi kita tidak muluk-muluk kemana-mana, belajar dan sebagainya. Long life education. Jangan merasa sudah menjadi, kata Eric Fromm, kan begitu. Coba itu baca. Kalau kita sudah merasa menjadi, selesailah sebetulnya kamu. Sudah tertutup, Pak. Ilmu yang lain. Saya kira itu. Baik. Salam hormat buat semuanya. Ayo bangun bagaimana UNJ menjadi Center of Excellence. Kedua, yang terakhir saya mohon maaf, partisipasi saya di UNJ akhir-akhir ini agak surut karena memang mohon maaf karena secara waktu sedang menyesuaikan yang luar biasa tanggung jawab saya, tetapi tidak boleh eksis. Insya Allah ke depan saya akan terus aktif untuk membangun UNJ bersama. Saya kira itu. Baik, luar biasa teman-teman IKUNJ, sosok kita hari ini Pak Sugeng Suparwoto yang sudah menginspirasi ya bagi teman-teman mahasiswa maupun alumni UNJ dan juga kampus UNJ. Dan kami tidak mau kehilangan Pak Sugeng nih, Pak. Minta tolong support buat kampus kami. Ya, adik-adik kami kemudian para alumni agar bisa sinergi karena beliau pada saat ini posisi yang sangat strategis bagi anggota dewan. Ya, di Komisi 7. Siapa tahu nanti kita bisa dapat energi nih, energi apa gitu. Ya, betul. Baik. Ya. Oh ya, satu hal, saya memang pernah bercita-cita kita akan bikin ini UNJ itu adalah sebagai green campus. Dari energi yang renewable energy, mungkin nanti dipasang rooftop, nanti saya bilang sama Gubernur DKI, dipasang semuanya dengan tenaga surya. Tidak lagi dengan listrik ya. Karena arah dunia ke sana. Semuanya ke clean and renewable energy itu yang sedang kita maka jadi ada sustainable development kan. Maka Komisi 7 juga sedang merancang undang-undang energi baru terbarukan. Itulah saya kira nggak ada habisnya kalau itu. Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto atas kehadirannya pada hari ini dan juga inspirasi yang luar biasa buat saya juga nih Pak dan teman-teman IKUNJ pada hari ini. Kita terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Semoga Bapak sehat dan bugar selalu. Terus mengabdi buat bangsa dan mudah-mudahan kita doakan ya alumni kita Bapak Sugeng terus sukses di dunia perpolitikan, mudah-mudahan bisa jadi menteri Pak. Amin. Supaya kita mahasiswa UNJ semakin bangga ya bahwa kuliah di UNJ juga bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Baik, itu saja podcast IKUNJ pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan teman-teman sekalian. Terus nonton podcast IKUNJ. Dan kita terus mengabdi buat kampus kita. IKUNJ alumni mengabdi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.